لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jutaan jemaah dari seluruh penjuru dunia berkumpul di satu titik yang sama. Meninggalkan sekat-sekat duniawi bersimpuh di hadapan ilahi, memohon ampun dan ridhonya. Inilah momen puncak ibadah haji, inilah hari Arafah. Hari di mana langit terbuka bagi doa-doa yang tulus. Dalam beberapa waktu ke depan, saya Syenada Mayana akan menemani siang hari Anda untuk menyelami makna wukuf, mengikuti jejak spiritual para jemaah, dan menyaksikan langsung hikmatnya ibadah dari Tanah Suci dalam program khusus Wukuf Arafah. Kami juga akan mengabarkan kondisi terkini dari Arafah bersama teman-teman kami yang berada di Tanah Suci. Bersama saya Syenada Mayana, inilah program khusus Wukuf Arafah selengkapnya hanya untuk Anda. Pemirsa, jutaan jemaah dari berbagai negara sudah tiba di Padang Arafah untuk mengikuti prosesi wukuf yang merupakan ibadah paling penting dalam sejumlah rangkaian ibadah haji. Salah satu tempat yang dituju saat wukuf yakni Jabal Rahmah. Mayoritas jemaah haji menempati tenda-tenda yang telah disiapkan, termasuk jemaah haji Indonesia. Namun tak sedikit jemaah haji yang memilih menghabiskan waktu wukuf di kawasan Jabal Rahmah. Ada jemaah yang duduk di pelataran, ada pula yang naik sampai ke puncak Jabal Rahmah. Di waktu wukuf, jemaah haji bisa melakukan berbagai ibadah pribadi, termasuk memanjatkan doa. Jabal Rahmah merupakan tempat bertemunya Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa setelah keduanya diturunkan ke bumi. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar meninjau langsung proses pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Arafah. Kunjungan Menteri Agama Nasaruddin ini untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan jemaah dalam menjalani rangkaian ibadah haji. Menak menyapa jemaah yang sedang menunggu bus di lobi hotel dan mendoakan kelancaran ibadah mereka. Jemaah menyambut antusias kedatangan Menak dengan mengajak berfoto bersama, dan Menak mengingatkan jemaah saat wukuf untuk mematuhi larangan ihram dan memperbanyak amalan. Sudah ada ketentuan dari pemerintah Saudi Arabia, antara jam 10 sampai jam 4 sore tidak boleh keluar-keluar kemah, ya apalagi pergi ke Jabal Rahmat ya kan. Dulu kan jemaah kita itu suka ke kunjungi keluarganya ya, suka berkunjung ke gunung, bahkan mungkin juga pergi ke ada juga tempat belanjaan. Nah sekarang ini didisiplinkan oleh pemerintah Saudi Arabia agar jangan pindah, pokoknya jangan banyak keluar lah. Banyak polisi yang mengawasi jamaah karena menghindari kehilangan, ketersesatan jamaah. Kan di sini kan lebih dari 3 jutaan manusia kan. Nah, alhamdulillahnya ya, kemah-kemah Indonesia itu tidak berjauhan satu sama lain. Jadi bisa saling mengunjungi ya. Maka itu kemarin itu kami tidak tergesa-gesa untuk menjemput jamaah kami lebih cepat datang ke Arafah. Kami memilih waktu sore sampai malam lebih banyak agar jamaah kami terhindar dari panas teriknya matahari. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Padang Arafah saat dilaksanakannya wukuf, kita sudah bergabung bersama rekan-rekan kami. Ada Senida dan juga Enrico di sana. Kita pertama akan menyapa Senida terlebih dahulu. Senida, bagaimana situasi terkini di sana? Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi waktu Arab Saudi. Dapat saya kabarkan langsung dari Arafah, di mana pada saat ini memang dilaksanakan wukuf, yaitu puncak dari seluruh rangkaian ibadah haji. Hari ini tanggal 9 Zulhijjah 1446 Hijriah atau tanggal 5 Juni 2025. Jutaan umat manusia dari seluruh dunia berkumpul di Arafah ini. Dan saat ini saya memang berada di lokasi tenda misi haji di Arafah, di mana Menteri Agama juga
ada di sini dan kondisi saat ini cukup terik. Suhu saat ini berkisar sekitar 37 derajat, namun yang dirasakan itu bisa lebih sekitar 38 hingga 39 derajat Celcius. Dan petugas haji dari berbagai sektor juga terus siaga untuk memantau kondisi jemaah haji kita yang berada di markas-markas dan rangkaian kegiatan wukuf pada hari ini nantinya adalah ada pidato sambutan dari Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, kemudian ada sholat berjamaah, kemudian ada penjelasan tentang tata cara wukuf, di mana para jemaah itu nanti akan mulai berdiam, bermusahabah dan membaca zikir serta doa di Arafah ini hingga terbenam matahari. Dan memang ini adalah inti dari rukun haji. Kemudian akan dilakukan sholat zuhur berjamaah. Dan kemudian akan ada khutbah wukuf juga yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Said As-Sori, anggota Amirul Hajj tahun ini. Adapun memang tema khutbah yang akan disampaikan adalah tentang meneguhkan persaudaraan dan semangat kebangsaan. Dan kami juga mengajak kepada seluruh pemirsa di tanah air untuk turut mendoakan semoga jemaah haji Indonesia dan juga para petugas di Arafah ini diberikan kesehatan, kekuatan dan dapat menuntaskan ibadah haji dengan sempurna. Semoga memang semua doa di Arafah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruhnya. Demikian Sena. Baik Senida, tentunya segala doa baik untuk Anda dan juga jamaah haji yang sekarang sedang melakukan wukuf di Arafah. Selamat kembali beribadah Senida. Dan selain itu pemirsa, kita juga telah bergabung dengan Eriko. Eriko, bagaimana situasi terkini di sana? Baik Sena, walaupun suhu udara yang cukup panas di Padang Arafah ini, tapi membuat para jemaah tetap bersemangat untuk berdoa, sholat sunnah, ataupun ada juga yang sedang duduk-duduk sambil ngopi-ngopi dan ada juga yang sedang istirahat. Tapi selain itu pun kami juga sebagai petugas haji menghimbau kepada para jemaah di saat suhu udara yang walaupun 30-an tapi cukup panas gitu ya, untuk tetap para jemaah berdiam di tenda sebaiknya untuk menghindari terjadinya dehidrasi ataupun heat stroke sendiri. Nah, yang saya sampaikan kembali adalah fase puncak ibadah haji itu hari ini kan resmi dimulai. Ribuan jemaah Indonesia secara bertahap mulai diberangkatkan dari Mekah menuju Padang Arafah sejak Rabu. Untuk ada beberapa tahapan. Nah, untuk melaksanakan salah satu rukun haji paling utama adalah wukuf. Prosesi ini dijadwalkan berlangsung hari ini Kamis 9 Zulhijjah 1446 atau 5 Juni 2025. Bahwa seluruh jemaah akan melaksanakan ibadah wukuf di tenda masing-masing sesuai dengan pembagian sektor. Rangkaian utama wukuf dimulai dengan khutbah, sholat berjamaah dengan cara jamak qashar, zuhur dan asar. Lalu dilanjutkan dengan zikir dan doa bersama. Wukuf sendiri dimulai setelah masuk waktu zuhur sekitar pukul 12.20 waktu Arab Saudi. Nah, yang saya berada di tenda misi haji ini, khutbah wukuf akan disampaikan sendiri oleh khotib MPBNU Kiai Haji Ahmad Said As-Sori dengan tema wukuf di Arafah, meneguhkan persaudaraan dan semangat kebangsaan. Lalu untuk imam saat sholat nanti, ya sholat jamaah qashar, zuhur dan asar pada hari ini akan dilaksanakan pada pelaksanaan wukuf kali ini adalah Dr. Lalu Ahmad Zainuri LCMA. Khususnya suasana Padang Arafah terus diperkuat dengan kehadiran tokoh-tokoh penting nasional yang hadir di tenda misi haji Indonesia ini. Wukuf tenda misi haji Indonesia akan diikuti oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, Kepala Badan Penyelenggaraan Haji atau BPHJ Muhammad Hilman Yusuf, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi, Wakil Kepala BPHJ Daniel Anzar Simanjuntak, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsuria, Sekjen Kemenak Komarudin Amin, dan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Hilman Latif, dan Duta Besar untuk Kerajaan Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad. Selain itu, proses wukuf juga diawali dengan sambutan dari para pejabat hadir. Tim Menak Nasaruddin Umar jadwalkan akan memberikan sambutan sebelum dimulai prosesi wukuf. Juga sambutan akan disampaikan sendiri oleh Wakil DPR 7 Samrija. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Kembali ke studio Sena. Baik, terima kasih Eriko langsung dari Padang Arafah. Selamat kembali beribadah.
Dan pemirsa, selain itu juga kita akan bergabung bersama dengan rekan kami juga, Maria Asegaf yang sedang berada di sana. Maria Asegaf. Assalamualaikum ahlan wa sahlan, Shena, apa kabar Anda di sana? Alhamdulillah sekali saya di sini bisa rekan-rekan semua perwakilan dari TV One yang berada di Arafah, Arab Saudi dalam kondisi yang sehat dan sehat walafiat, di mana seperti yang disampaikan tadi oleh rekan-rekan kami dan saya dan juga Eriko, memang hari ini merupakan salah satu puncak haji di mana usai matahari tergelincir pada zuhur hingga nanti kemudian matahari terbenam pada waktu maghrib, itu adalah waktu wukuf, di mana ini merupakan salah satu syarat wajib haji. Seperti Rasulullah SAW yang kemudian bersabda bahwa al-haju Arafah. Jadi haji itu dengan melaksanakan wukuf di Arafah begitu. Jadi ini merupakan salah satu syarat penting, di mana kalau kita lihat tadi kami juga sempat gambarkan kepada Anda bagaimana kemudian para jamaah haji dari seluruh dunia kemudian berdatangan menuju ke Jabal Rahmah untuk kemudian menyampaikan berbagai keluh kesahnya, memanjatkan doa, meminta ampunan kepada Allah SWT agar kemudian, karena kita tahu betul ya bahwa Jabal Rahmah ini merupakan salah satu tempat di mana kemudian pertemuan antara Nabi Adam dan juga Hawa usai lama tak bertemu di bumi. Jadi sejatinya Jabal Rahmah ini memiliki arti di mana setiap manusia dapat memulai kehidupan kembali dengan meminta ampunan kepada Allah Ta'ala. Dan saat ini kalau Anda bisa lihat di belakang saya, mungkin ini memang masih banyak para jemaah haji yang saat ini sedang melakukan aktivitas di luar ruangan untuk kemudian menuju ke masjid untuk melaksanakan ibadah mereka. Karena sebenarnya saat ini menurut informasi dari Saudi National Meteorology bahwa puncak haji saat ini merupakan puncak haji terpanas selama 10 tahun terakhir. Informasinya paling tidak suhu dapat mencapai sekitar 47 hingga 51 derajat. Tapi saat ini kalau kami memantau memang suhu di tempat kami berada berkisar antara 38 hingga 42 derajat Celcius. Memang cuacanya cukup panas, cukup terik, dan juga hawanya cukup kering, sehingga memang para jamaah haji di sini dihimbau untuk kemudian mempersiapkan air minum mereka, meminum air minum untuk dua jam sekali, kemudian juga membawa payung dan tidak beraktivitas di luar ruangan di tengah terik matahari pada pukul 10 hingga pukul 16 sore. Dan kalau misalnya kita bisa saksikan juga, sebenarnya kami dapat informasi juga, tadi kami juga memantau pada saat kami perjalanan menuju ke Jabal Rahmah, di mana pemerintah Arab Saudi juga melakukan yang terbaik untuk dapat membuat para jamaah haji melaksanakan wukuf mereka dengan nyaman dengan mendirikan berbagai pendingin udara di jalanan Arafah dengan adanya pipa-pipa air yang kemudian akan terdeteksi jika suhu mencapai 38 derajat dan juga mampu menurunkan sekitar suhu panas sekitar 10 hingga 15 derajat. Dan ini memang salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi untuk dapat memberikan rasa aman dan juga nyaman bagi para jemaah haji, termasuk juga nusuk yang saat ini saya gunakan. Ini memang tahun kemarin juga sudah digunakan, namun tahun ini disempurnakan kembali. Jika Anda melihat ada bagian barcode di sini, ini merupakan identitas kita. Seperti misalnya SIM card pada telepon genggam kita masing-masing. Jadi kartu nusuk ini juga dapat mengidentifikasi keberadaan kita, titik lokasi kita, termasuk juga tadi saya dan juga si Safira sempat membantu ada para jemaah yang tersesat pada saat berada di Jabal Rahmah. Mereka menanyakan di mana tenda mereka. Kami hanya kemudian men-scan tanda barcode ini untuk bisa titik terdekat di kartu nusuk jamaah tersebut untuk bisa memberikan pertolongan. Sehingga langsung kami scan, muncul ada maps di sana, peta untuk menuju ke salah satu kantor yang memang mewakili jamaah tersebut yang terdaftar di kartu nusuk. Jadi memang ini merupakan salah satu sarana dari pemerintah Arab Saudi dengan konsep Smart Hajj, sehingga para jamaah dapat melaksanakan puncak haji mereka dengan khusyuk dan juga aman serta dalam kondisi yang sehat. Sehingga Sena dan juga pemirsa di rumah, doakan kami semua para jemaah haji yang melaksanakan ibadah mereka pada hari ini dan juga pada masa haji tahun 2025 dapat melaksanakan hajinya dengan lengkap, baik itu wajibnya maupun sunahnya dengan kondisi yang sehat walafiat hingga kembali ke tanah air. Kami kembalikan dulu ke Sena di studio. Baik, Maria Asegaf, lalu apa saja rincian kegiatan yang akan dilaksanakan pada wukuf Arafah ini dan juga jam berapa wukuf ini akan dilaksanakan? Silakan.
Iya, kalau seperti yang kami sampaikan dan juga tadi sempat dijelaskan ya oleh rekan-rekan kami, ada Saidida dan juga Riko, memang wukuf ini sudah kemudian dimulai pada saat, tergelincirnya matahari pada saat zuhur, hingga nanti kemudian, berakhir pada saat, matahari terbenam, di waktu maghrib. Jadi memang banyak sekali kemudian hal-hal yang dapat kita lakukan. Pertama, nanti kita akan mendengarkan, khotbah wukuf, kemudian juga mendirikan sholat jamaah takdim, zuhur dan juga asar 2 rakaat, di mana saat ini para jamaah juga sudah mulai berbondong-bondong menuju ke, musola dan juga masjid untuk kemudian beribadah langsung menuju, ke langit Arafah dan juga memperbanyak doa, zikir, membaca Al-Qur'an, serta tentunya mengintrospeksi diri. Karena kita tahu betul bahwa wukuf berarti berdiam diri, di waktu inilah, di padang Arafah inilah kemudian kita semua menumpahkan air mata kita bukan karena duka, melainkan rasa syukur yang luar biasa dan juga rasa haru karena Allah Ta'ala memilih kita untuk bisa hadir di tanah suci milik Allah Ta'ala yang memang dirindukan oleh semua muslim. Jadi kami percaya bahwa setiap muslim yang menunaikan haji termasuk saya dan juga rekan-rekan semua para jamaah yang berada saat ini di padang Arafah ini memang merupakan pilihan Allah Ta'ala, di mana saat ini waktu Arab Saudi menunjukkan pukul 10 waktu Arab Saudi, sehingga memang para jamaah sedang melaksanakan sholat sunnah terlebih dahulu sebelum nantinya pada saat zuhur tiba atau pada saat matahari tergelincir di waktu zuhur, wukuf akan segera kami laksanakan, salah satu syarat syah dari jalannya ibadah haji. Termasuk juga mungkin Anda juga bertanya bagaimana kemudian dengan para jamaah haji yang qadarullah dengan kondisi yang sakit tidak bisa melaksanakan wukuf secara fisik. Memang secara administratif ini pemerintah Arab Saudi kemudian membantu mereka melaksanakan wukuf dengan menyediakan ambulans dan membawa mereka masuk di tanah Arafah. Dan secara demikian, secara sah kemudian mereka sudah melaksanakan wukuf dengan kondisi yang terbatas dan menurut syariat itu ditandakan sah secara syariat sehingga mereka tetap dapat melaksanakan ibadah wukuf dengan maksimal dan juga dengan lancar sehingga tidak ada halangan dari tangan apa meskipun kondisi mereka dalam kondisi terbatas, Syeda. Maria Segaf, selain dari fasilitas diantarkan memakai ambulan, ini juga kabarnya ada fasilitas penggunaan drone untuk jamaah-jamaah yang mengalami atau membutuhkan obat-obatan. Ini apakah sudah dilaksanakan, Maria? Hmm. Luar biasa Sena, risetnya luar biasa ya. Jadi Masya Allah betul sekali Sena bahwa kami beberapa waktu lalu sempat berkesempatan untuk dapat mengunjungi pusat kontrol fasilitas pelayanan kesehatan yang berada di Mina, ini milik pemerintah Arab Saudi, di mana terdapat kontrol panel di sana yang memantau secara satelit bagaimana kemudian seluruh fasilitas kesehatan, baik itu fasilitas kesehatan yang mobile di sejumlah lokasi tenda-tenda di Arafah maupun juga titik-titik dari para jamaah yang dapat terdeteksi melalui kartu nusuk ini. Jadi memang betul bahwa pada tahun ini ada inovasi yang luar biasa dari pemerintah Arab Saudi dengan melibatkan AI dan juga drone. Drone ini menarik, Siana, seperti Anda sampaikan tadi, memang ada salah satu fasilitas diberikan yaitu pendistribusian obat-obatan yang menggunakan drone, di mana biasanya secara manual begitu ya, secara secara tradisional ini biasanya obat-obatan diantarkan secara mandiri oleh para petugas kesehatan, para tenaga medis itu membutuhkan waktu sekitar 20 menit, namun dengan menggunakan drone ini dipangkas secara signifikan hanya membutuhkan waktu 6 menit saja. Artinya apa? Artinya dalam kondisi-kondisi darurat ini kemudian menjadi salah satu penunjang penting agar kondisi kritis tersebut tidak terlewatkan dan juga jamaah dapat terfasilitasi dan terlayani secara kesehatan secara cepat dan juga responsif, Shana. Menarik juga terkait dengan AI ini, di mana memang mereka menggunakan fasilitas AI untuk dapat mendiagnosis penyakit-penyakit dalam kategori ringan, yang mana dapat mempercepat juga pelayanan dari fasilitas kesehatan selama wukuf, sehingga mereka bisa kembali fokus dalam beribadah di puncak haji kali ini. Dan tersebut memang sudah berlangsung, kami juga sempat melihat pada saat di kontrol panel, di mana pada saat ada jamaah yang meminta bantuan pertolongan fasilitas kesehatan dan tertangkap secara satelit oleh kontrol panel tersebut secara tidak lebih dari 2 hingga 3 detik, kemudian itu dapat langsung diakomodir oleh pihak tenaga medis yang berada di dekat
titik lokasi jamaah tersebut berada. Masya Allah, luar biasa. Semoga memang ibadah haji tahun ini termasuk puncak haji wukuf kita yang akan berlangsung saat lagi di Arafah ini dapat berlangsung dengan lancar. Doakan kami Shena dan juga pemirsa TV One agar dapat selalu sehat dan juga lancar dalam menjalankan ibadah haji tahun ini. Amin. Terima kasih banyak Maria Asegaf. Tentunya doa terbaik untuk Anda dan juga rekan-rekan TV One yang sedang melaksanakan haji atau wukuf di Arafah pada saat ini. Selamat kembali beribadah. Pemirsa, program khusus Wukuf Arafah akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Pemirsa, hari ini jemaah haji dari berbagai negara mulai menapakkan kaki di Padang Arafah. Jabal Rahmah, bukit kecil di tengah Arafah, menjadi saksi bisu tumpahnya harapan, doa, dan air mata. Setelah perjalanan panjang dari tanah air dan Mekah, inilah saatnya para tamu Allah mempersiapkan diri untuk wukuf, puncak ibadah haji yang hakikatnya adalah perjumpaan batin dengan Sang Pencipta. Ratusan ribu jemaah haji dari berbagai negara mulai bergerak dari tenda-tenda mereka menuju Jabal Rahmah sekitar 1 hingga 2 km. Dengan penuh semangat dan niat beribadah, mereka menuju Jabal Rahmah untuk memohon ampun dan memanjatkan seluruh harapan kepada Sang Pencipta. Jabal Rahmah adalah bukit kecil di tengah Arafah, bukit yang diyakinkan sebagai tempat pertemuan Nabi Adam dan Hawa setelah terpisah lama sejak turun ke bumi. Disinilah banyak jemaah datang untuk berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pemirsa, untuk berbincang mengenai rangkaian ibadah haji, di studio kami sudah ada Ustadz Riza Muhammad. Assalamualaikum Ustadz, sehat Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bang Shen sehat. Ustadz, ini kan bertepatan dengan momen wukuf di Arafah. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu sebenarnya esensinya apa sih dari wukuf di Arafah ini? Iya, haji itu surat cintanya Allah. Maka berbahagialah orang-orang yang betul-betul merespon surat cintanya Allah. Di dalam Quran surah Ali Imran ayat 97, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Wajib berangkat haji bagi yang mampu. Nah, konteks mampu di sini bukan karena duit, bukan karena harta, bukan karena uang. Memang harta bagiannya, tetapi tidak semerta uang adalah segala-galanya. Buktinya tahun ini yang punya duit untuk berangkat haji furoda plus tidak berangkat. Artinya ini betul-betul surat cinta Allah untuk hamba-hamba pilihan. Nah, Al-Hajj Arafah, puncak haji itu adalah Arafah. Ada ayat-ayat cinta dari Arafah yang pesan message-nya itu sangat membuat kita menjadikan hamba yang tugasnya ingin menjadikan kepentingan Allah itu di atas segala-galanya. Orang berangkat haji tujuannya satu, ingin mengabdi kepada Tuhannya, ingin mencintai Tuhannya dan dicintai Tuhannya. Itu kenapa pelajaran Arafah itu sangat penting. Ada beberapa ayat-ayat cinta dari Arafah yang membuat kita bisa mengambil hikmah di dalamnya. Yang pertama, haji wada Rasulullah itu terjadi pada hari Jumat. Dan haji wada itu adalah wukuf di Arafah, haji perpisahan, sekaligus firman terakhir penutup kerasulan beliau. Jadi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini aku sempurnakan agamamu untukmu. Aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi ketika ayat dari Al-Maidah yang ketiga itu turun, maka sahabat semua menangis, mencucurkan air mata. Kenapa menangis? Kalimat itu menandakan itu adalah misi terakhir dari kenabian Rasul. Berarti sebentar lagi Rasulullah akan meninggal dan pergi meninggalkan kita. Itu adalah
terjadi di Arafah. Makanya pesan ayat cinta yang pertama adalah kita tidak akan pernah melupakan Haji Wada, di mana firman terakhir Al-Maidah ayat ketiga sebagai kesempurnaan Islam telah disampaikan di Arafah. Nah yang kedua, Arafah itu adalah pintu pengampunan. Itu kenapa orang yang berada di Arafah pasti penuh dengan air mata. Ada doa, cinta, harapan, kekuatan dan kasih sayang seorang hamba yang langsung berdialog dengan Tuhannya. Maka Nabi berkata, "Mami yaumin aktsara ayyutiqallah fihi abdan minan nar mi yaumi Arafah." Tidak ada hari yang paling indah di mana dosa-dosa akan diampuni kecuali seseorang berdoa di Arafah dan minta kepada Allah. Dan Rasulullah berkata, "Ad-du'a Arafah khairud du'a yaumi Arafah." Sebaik-baik doa itu adalah doa di hari Arafah. Makanya seseorang ketika di Arafah meminta kepada Allah, menyerahkan hatinya, memohon, menangis, meminta doa-doanya dikabulkan, itu semua di Arafah. Maka setiap doa yang dipanjatkan di Arafah itu akan dikabulkan oleh Allah. Makanya puncak haji itu adalah Arafah. Semua proses dari haji itu adalah di Arafah. Maka orang yang tidak mengikuti Arafah tidak sah hajinya. Ya, tentu banyak sekali ya Ustadz ya doa untuk bisa diampuni dosanya sebagai taubatan nasuha tentunya. Betul, ya. Apakah ada doa-doa khusus Ustadz bagi para jemaah yang sekarang sedang melakukan haji untuk bisa taubatan nasuha? Buat jemaah haji, manfaatkan waktu ini dengan baik. Sebentar lagi ya. Jadi saat-saat ini manfaatkan dengan baik. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis riwayat Tirmidzi nomor 3835, "Khairud du'a doa yaumi Arafah." Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Khairu qultu ma ana wan nabiyyu min qabli. Sebaik-baik ucapan yang diucapkan di Arafah itu adalah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita bicara tentang perjalanan haji, itu adalah napak tilas dari Nabi Ibrahim. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifah. Semua firman-firman Allah itu benar. Dan ikutilah jejak Nabi Ibrahim membawa agama yang lurus. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Maka tidak ada agama yang paling baik kecuali agamanya Nabi Ibrahim. Kenapa? Ibrahim mengajarkan kepada kita untuk rela mencintai Allah sebagai zat di atas segala-galanya. Maka orang yang ingin bahagia, kuncinya cuma satu, mencintai Allah di atas segala-galanya. Ibrahim mengajarkan tentang sebuah kasih sayang dan pengorbanan. 80 tahun merindukan seorang anak. Ia berdoa kepada zatnya, Rabbi habli minas solihin. Kasih aku anak ya Rabb. Setelah 8 tahun penantian, fabasyarnahu bigulamin halim. Allah kabulkan seorang anak yang santun bernama Ismail. Setelah punya anak, diuji sama Allah. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fangdur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Sembelih anakmu. Seolah-olah Allah itu kadang cemburu kalau kita memiliki orientasi cinta yang melebihi Allah. Seolah-olah Allah itu enggak ridha melihat hamba yang mendahulukan segala sesuatu di luar mendahulukan Allah. Makanya diuji, pilih Allah atau anakmu. Makanya mimpi itu 3 kali berturut-turut datang hingga puncaknya mimpi pada tanggal 9 Dzulhijjah yang disebut hari Arafah. Nah, tanggal 9 Dzulhijjah Ibrahim itu berazam, ya Rob, kau uji antara aku dengan anakku, kau uji aku antara duniaku dengan agamaku, maka aku memilih engkau ya Rob, memilih Allah, memutuskan untuk menyembelih anakku demi engkau. Sehingga itulah kenapa momentum Arafah adalah momentum di mana seorang hamba diajarkan untuk mencintai Allah di atas segala-galanya, menyayangi Allah di atas segala-galanya. Maka seseorang yang berhaji kemudian di Arafah
pulang dari Arafah yang menjadikan Allah sebagai tujuannya, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Solatnya, ibadahnya, hidupnya dan matinya untuk Allah, berarti itulah haji yang mabrur. Sebab haji yang mabrur adalah watazawwadu fa inna khairu zadit taqwa. Tidak ada modal yang dia bawa pulang ke tanah air kecuali rasa takwa. Apa ketakwaan yang diraihnya? Menjadikan Allah tujuan di atas segala-galanya. Orang yang sudah berhaji menangis di Arafah, ia berjanji kepada Allah, bertransaksi kepada Allah, kalau ternyata hidupnya hanya untuk Allah, semua yang ia lakukan niatnya karena Allah, maka demi Allah ia pulang bawa ke tanah airnya. Setelah ia sadar menjadikan tujuan hidupnya karena Allah, maka orang itu disebut mabrur, hajinya diterima. Karena apa? Proses haji adalah puncak ketaatan, puncak ketakwaan. Maka seseorang yang berhaji, yang mengembalikan jiwanya kepada Allah, orientasinya hidupnya karena Allah, maka hajinya diterima. Masya Allah Ustadz, ini sampai meneteskan air mata juga ya, saking spesialnya momen dari wukuf di Arafah. Nah Ustadz, apakah ada ayat-ayat terbaik yang harus dibacakan atau wajib dibacakan bagi para jemaah saat melaksanakan wukuf di Arafah? Iya. Arafah itu intinya adalah zikrullah. Wukuf, berdiam diri, merenung, bermuhasabah, berdialog kepada Allah. Maka ketika wukuf di Arafah, salah satu rukunnya adalah mendengarkan khutbah Arafah. Nah setelah itu kita dipersilakan untuk berzikir sebanyak-banyaknya. Karena memang alladzina amanu wa tatma'inu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Orientasi hidup yang menenangkan itu adalah berzikir. Ketika jamaah haji wukuf di Arafah itu adalah berzikir, menyebut nama Allah, menyebut, memujinya, minta ampun atas segala dosa dan kesalahan. Dan kita setiap mengajukan hajat di situ, pasti hajatnya diterima. Makanya setiap jemaah haji ketika wukuf di Arafah, setelah ba'da asyar ia keluar tenda, lalu ia mengadakan tangan kepada Allah. Dan Allah berjanji, siapa yang berdoa di Arafah, siapa yang menangis di Arafah, siapa yang mengadukan masalahnya di Arafah, siapa yang berzikir di Arafah, dan ia mengadukan semua keluh kesahnya kepada Allah di Arafah, maka semua jawaban yang ia butuhkan akan Allah berikan. Jadi Ali Imran ayat 96, inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Mekah, Ka'bah dan Arafah itu adalah petunjuk untuk mengabulkan doa-doa kita. Makanya orang yang di Arafah pasti menangis dengan sendirinya. Saya nggak tahu, karena Arafah itu saat Allah turun ke langit dunia. Di Arafah itu Allah langsung turun menyaksikan semua ibadah hambanya, dan Allah akan mengabulkan semua doa-doa hamba yang diinginkannya. Makanya tidak ada orang yang tidak menangis di Arafah. Bahkan yang tidak di Arafah pun, yang pernah tahu di Arafah, ia akan merindukan saat-saat seperti itu. Saat-saat kita berhadapan dengan Allah secara langsung. Energi itu luar biasa. Energi Arafah itu luar biasa. Seolah-olah dengan pakaian putih yang kita pakai, kita lupa semuanya. Lupa urusan dunia. Yang kita ingat itu adalah perjalanan hidup kita selama hidup di dunia. Orientasi memperbaiki hidup agar betul-betul tujuan kita itu untuk Allah. Maka saat Arafah adalah saat terindah, puncak dari semua keimanan, kesempurnaan itu terjadi di situ. Otomatis seseorang yang berada di Arafah berbanyak zikir, berbanyak doa, minta ampun kepada Allah, karena Allah turun ke muka bumi, turun ke padang Arafah dan mengabulkan semua apa-apa yang diinginkan. Baik Ustaz, sebenarnya kami masih ingin mencari tahu kemuliaan dari atau memperdalam kemuliaan dari wukuf Arafah, tetapi setelah yang satu ini Ustaz. Pemirsa, program khusus wukuf Arafah akan segera kembali, tetap bersama kami. Pemirsa, Anda kembali di kabar khusus wukuf Arafah. Pada kali ini kita akan kembali memperdalam bagaimana mulianya wukuf Arafah yang sebentar lagi akan dilaksanakan tentunya oleh jamaah haji dari seluruh penjuru dunia. Ustadz,
Kalau tadi kan kita sempat berbicara tentang Nabi Ibrahim dan sekarang saya ingin tahu katanya juga kan wukuf di Arafah atau Arafah ini adalah tempat pertemuan antara Adam dan juga Hawa. Ini Ya. boleh diceritakan sedikit, Ustaz? Iya, padang Arafah itu sebagai miniatur padang mahsyar. Kita akan dikumpulkan nanti di hari kiamat untuk melewati beberapa episode kehidupan yang telah dijelaskan secara hadis. Banyak manusia yang tidak sadar kalau Arafah, tempat berkumpulnya semua kehidupan, itu adalah di Arafah. Dan menurut hadis, ruh itu maka berasal dari padang Arafah. Kenapa mereka semua dikumpulkan di sana? Maka miniatur mahsyar untuk kematian itu adalah padang Arafah. Satu lagi Bang Shen, kenapa orang berangkat haji menggunakan kain kafan? Ikhram itu sebenarnya kain kafan. Untuk laki-laki 2 lembar dan tidak boleh memakai sesuatu yang berjahit. Untuk wanita mukennah berwarna putih. Karena memang kematian itu adalah tujuan setiap orang. Maka aktsuru dzikra hadimil ladati ya'nil maut. Seseorang yang berangkat haji berarti menghadapkan dirinya, ia menganggap dunia ini bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal. Dunia bukan tempat tujuan tapi tempat mengumpulkan banyak ladang amal untuk menuju perjalanan episode berikutnya. Nah, haji itu adalah miniatur kesadaran diri di mana kita berangkat lahir dengan telanjang dan pulang dengan telanjang. Kita lahir dengan tidak membawa apa-apa, dengan pulang pun tidak membawa apa-apa. Nah, salah satu di antaranya simbol dari bertemunya Adam dan Hawa itu di padang Arafah. Berarti padang Arafah bagian merupakan simbol cinta kehidupan manusia, dan sebenarnya haji itu adalah miniatur keluarga. Orang yang ingin berhaji berarti sedang kursus rumah tangga. Insya Allah rumah tangganya akan sakinah dengan simbol dari Adam dan Hawa. Oke, baik Ustadz. Ada rekan-rekan TV One juga yang sekarang sedang akan melakukan atau melaksanakan ibadah di Arafah. Tentunya kita akan melihat langsung. Kita sudah bergabung dengan Syahrul Hidayat. Syahrul, bagaimana situasi terkini di sana atau di tenda-tenda jelang dilaksanakannya wukuf Arafah? Sena dan juga pemirsa, sejak tanggal 8 Zulhijjah atau tanggal 4 Juni kemarin, jemaah haji Indonesia telah mulai didorong menuju Arafah. Kegiatan ini dilakukan secara bertahap dari hotel tempat menginap para jemaah yang berada di 4 sektor. Dan kegiatan ini dilakukan secara bertahap. Kemudian nantinya setelah sampai di Arafah, jamaah akan melakukan wukuf yang dimulai pada waktu zuhur hingga terbenamnya matahari. Saat wukuf nanti jemaah dianjurkan isi waktu dengan banyak melakukan ibadah seperti berzikir, tadarus Al-Quran, mendengarkan tausiah, dan juga melakukan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian setelah wukuf di Arafah, jemaah haji akan melanjutkan rangkaian ibadah haji berikutnya, yaitu mabit di Musdalifah hingga tengah malam atau sebelum masuknya waktu subuh. Dan setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan tawaf ifadah. Tapi ada juga yang melakukan mabit di Mina. Setelah itu jemaah haji akan melakukan tahallul dan setelahnya bisa melepaskan kain ihram. Kemudian tadi saya juga sempat melihat beberapa tenda yang disediakan oleh petugas jemaah, terlihat cukup nyaman dengan AC yang cukup sejuk di dalamnya, dan juga di beberapa titik di Arafah tersedia kulkas yang berisi air untuk minum para jemaah. Nah, sementara kondisi cuaca di Kota Mekah saat ini berkisar antara mungkin 43 hingga 45 derajat Celcius. Ini kondisi yang cukup panas untuk jemaah haji Indonesia. Tugas mengimbau agar jemaah selalu menjaga kesehatannya, salah satunya dengan banyak minum air putih. Stena dan juga pemirsa, saya kembali.
Baik Syahrul, lalu bagaimana situasi terkini di dalam tenda dari para jamaah ini sendiri, Syahrul? Ya, saat ini di salah satu tenda yang digunakan untuk dijadikan masjid sedang berlangsung bimbingan manasik dari para Amirul Hajj dan juga para pejabat negara yang saat ini sedang berlangsung tepat di dalam tenda. Baik, terima kasih Syahrul Hidayat langsung dari Padang Arafah. Selamat kembali beribadah. Dan Ustadz, kita akan melanjutkan perbincangan. Tadi kan kita berfokus kepada hablum minallah. Sekarang kita berfokus kepada hablum minannas. Bagaimana sih situasi di Padang Arafah ketika akan melaksanakan wukuf tentunya dari para jemaah haji di sana? Banyak yang berpikir model haji itu hanya duit. Itu jelas salah besar. Karena orientasi haji, kalau dikaitkan dengan materi, maka pulang hanya menjadi haji gelar. Hanya ingin dihormati dengan ongkos yang dikeluarkan. Kita buka surat Al-Baqarah di ayat 196 dan 197. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan hajimu dan umrohmu karena Allah. Berarti apa? Berangkatnya ibadah semua berawal dari hati. Karena dituntut memakai amalan hati, maka otomatis tidak cukup menjaga hubungan dengan hablum minallah tanpa melibatkan hubungan dengan hablum minannas. Baiknya seseorang kepada Allah akan berdampak kepada baiknya kepada manusia. Ibadah yang diterima, akhlaknya akan baik dan sangat dicintai manusia. Di Al-Baqarah 197, Al-Hajju Ashhur Ma'lumat. Musim haji itu beberapa hari. Faman farada fihinnal hajjah, bagi mereka yang berangkat haji, fala rafatha, jangan berzina. Jangan mengeluarkan kata-kata rafat yang menimbulkan syahwat. Wala fusuqa, jangan berbuat dosa. Jangan berbuat maksiat. Wala jidala, jangan bertengkar. Jangan menyakiti orang. Nah berarti kenapa ada kalimat wala jidal, wala rafat, wala fusuk? Berarti ibadah yang baik itu akan berdampak kepada hubungan kepada sesama manusia. Demi Allah, orang yang hajinya diterima, pulang dari hajinya akan lebih santun sikapnya, lebih sabar jiwanya, lebih menghormati manusia, tidak mudah menyakiti orang, tidak akan mudah mendolimi orang, lebih pandai untuk menjaga aib diri dan mengkorek aib diri daripada membuka aib orang lain. Pokoknya perubahan drastis akan berdampak pada attitude, pada akhlak. Maka haji itu berdampak pada perbuatan dan sikap. Haji yang diterima dampaknya adalah sikap hidupnya, perilakunya akan semakin baik kepada manusia. Masya Allah. Dan Ustadz, ini kan ada beberapa tipe dari jemaah ya. Ada yang ketika wukuf di Arafah naik ke Jabal Rahmah, ada yang hanya di sekitarannya saja. Ini sebenarnya yang lebih baik yang mana Ustadz? Selama di Arafah, selama berada di wilayah Arafah, baik itu di dalam tendanya, di luar tendanya, atau naik ke atas di mana ada tugu pertemuan antara Adam dan Hawa yang disebut Jabal Rahmah, itu maka semuanya sah. Boleh. Jadi kadang saya ada kepikiran tuh, di mana sih tempat berdirinya haji wada Rasulullah, ingin cari itu. Kan Rasulullah menyampaikan khutbah di sana tuh. Saya malah pengen di situ tuh, karena pengen tahu sejarah gimana tempat berdiri beliau ketika menyampaikan, dan di situ tempatnya turun firman terakhir. Malah pengennya di situ. Tapi kan tidak mungkin karena jutaan manusia berkumpul bahkan miliaran, maka selama di Padang Arafah dan itu di lingkungan Arafah, maka sah wukufnya. Oke, nah Ustadz, ini juga kan pertemuan akbar dari umat manusia ada di Padang Arafah ini. Ini apakah sejarahnya ini bagaimana? Kita mengingat bahwa kan nanti juga manusia akan kembali dikumpulkannya. Ya, jadi seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyul mu'minuna afdal? Siapakah mukmin yang paling utama? Ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Manifestasi ibadah akan menghasilkan akhlak. Maka orang yang taat pasti orangnya baik. Ditanya lagi, ayyul mu'minina aqyas? Siapakah mukmin yang paling cerdas? Nabi berkata, aktsaruhum limauti dzikra wa ahsanuhum lima'dadus ulaikal aqyas. Aktsaruhum limauti dzikra. Orang yang paling cerdas adalah orang yang banyak mengingat mati.
kemudian mempersiapkan persiapan bekal matinya dengan baik menuju Allah. Berarti seperti yang saya gambarkan, miniatur padang Arafah itu adalah padang mahsyar. Artinya fase kehidupan yang akan dilewati manusia. Mulai dari alam ruh, diciptakan dalam surat Al-A'raf 172, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Sampai yang kedua adalah alam janin, 9 bulan 10 hari, proses manusia menjadi nutfah, sperma, alaqah, segumpal darah, mudghah, segumpal daging, sampai alam dunia yang tugasnya memang harus beribadah. Jadi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Allah akan melihat sebaik-baik amal untuk modal berikutnya. Alam barzah, alam kubur, itu juga kehidupan. Kemudian yaumul ba'ats, dibangkitkan. Nah setelah dibangkitkan, yaumul mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar. Nah Arafah itu adalah miniatur padang mahsyar. Tempat berkumpulnya semua manusia di hadapan Allah yang hanya memakai pakaian putih. Berarti apa? Watazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Pejabat, presiden, artis tak tampak di sana. Yang tampak hanyalah pakaiannya. Apa itu? Ketakwaannya. Maka seseorang di padang mahsyar yang paling mulia adalah watazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Yang paling benar ketakwaannya dan paling banyak amalnya. Nah, Arafah mengisyaratkan pesan, siapapun dirimu, dari kalangan strata apapun, hebat seperti apapun, semua sama di hadapan Allah memakai ihram kematian. Ternyata pesan terindah adalah Arafah adalah miniatur padang mahsyar tentang alam kehidupan yang akan kita lewati. Baik, jadi ini adalah miniatur dari padang mahsyar mengingatkan kita terhadap kematian ya Ustadz ya. Dan pemirsa, tentunya kami akan melanjutkan perbincangan dengan Ustadz Irza setelah yang satu ini. Tetap bersama kami. Pemirsa, jutaan jemaah dari berbagai negara sudah tiba di Padang Arafah untuk mengikuti proses wukuf yang merupakan ibadah paling penting dalam sejumlah rangkaian ibadah haji. Salah satu tempat yang dituju saat wukuf yakni Jabal Rahmah. Mayoritas jemaah haji menempati tenda-tenda yang telah disiapkan termasuk jemaah haji Indonesia. Namun tak sedikit jemaah haji yang memilih menghabiskan waktu wukuf di kawasan Jabal Rahmah. Ada jemaah yang duduk di pelataran, ada pula yang naik sampai ke puncak Jabal Rahmah. Di waktu wukuf, jemaah haji bisa melakukan berbagai ibadah pribadi, termasuk memanjatkan doa. Jabal Rahmah merupakan tempat bertemunya Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa setelah keduanya diturunkan ke bumi. Dan pemirsa, kita akan kembali mendalami tentunya dengan Ustadz Riza Muhammad. Ustadz, biasanya kalau menjelang wukuf di Arafah yang kita tahu akan sebentar lagi dilaksanakan, ini jamaah haji ngapain aja aktivitasnya? Iya, jadi perjalanan haji itu diawali dari tanggal 8 Dzulhijjah. Karena jamaah haji sudah berangkat ke Mina. Jadi riwayat Mina itu disebut tarwiyah karena mimpi pertama Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih putranya itu tanggal 8 Dzulhijjah. Jadi sudah berada di Mina untuk bertafakur, merenung juga. Kemudian puncaknya adalah jemaah haji akan berangkat ke Arafah. Nah di saat tiba di Arafah, tibanya biasanya sebelum duhur. Mereka dikasih makan siang dulu tuh, karena akan melaksanakan ibadah sholat duhur dan asar di jamak takdim qasyar. Disingkat, kemudian ditarik di awal. Karena nanti kan akan langsung menuju ke maghribnya. Jadi persiapannya adalah mereka berwudu untuk persiapan sholat duhur. Sholat duhur dan asar di jamak dan di qasyar dikerjakan di waktu duhur. Itu adalah jamak qasyar takdim. Nah setelah itu akan ada khutbah Arafah. Seperti Rasulullah menyampaikan tausiahnya atau khutbahnya ketika menjelang haji wada atau perpisahan. Nah setelah khutbah nanti jamaah akan diajak untuk berzikir masing-masing. Bermuhasabah, merenung.
tentang introspeksi diri dan lain sebagainya. Sampai nanti setelah ba'da asyar, mereka akan keluar tenda sambil mengadahkan tangan. Nah itu puncak yang Masya Allah. Semua orang akan menangis. Ada energi yang kuat, yang menyadarkan kita, nggak berartinya kita. Yang menyadarkan kita ya Rob, kecilnya kita ya Rob. Yang menyadarkan kita, tujuan kita ini selama ini terlalu banyak untuk dunia, tetapi jarang yang berorientasi kepada akhirat. Makanya tujuan itu disadarkan kembali sama Allah untuk menyadarkan kalau ternyata selama hidup ini untuk Allah, dunia itu akan dimudahkan. Oke. Nah Ustadz, mungkin boleh dikomentari gambar yang sekarang sedang ada di layar kaca. Ini lagi jalan pakai payung, memakai pakaian putih ya. Ini sedang apa Ustadz? Iya, ini persiapan memasuki tenda masing-masing ya. Karena kan tiap jamaah itu memiliki tenda-tenda yang sudah disiapkan. Dan setiap tenda itu mereka akan berzikir masing-masing. Karena setiap tenda itu ada amirnya atau ada imamnya yang akan memimpin sholat. Kemudian khutbah Arafah sama dzikirnya. Jadi mereka akan menuju, nah begitu masuk zuhur, mereka sudah tidak akan berkeliaran tuh. Begitu masuk zuhur mereka akan sholat jamak yang seperti saya katakan. Habis itu akan mendapatkan khutbah Arafah, akan ada petugas untuk menyampaikan tausiah Arafah. Nah setelah itu zikir sampai nanti menjelang asyar. Nah setelah matahari agak redup atau suasana agak dingin, maka mereka semua akan keluar tenda untuk mengadakan tangan ke langit. Saat itu kita akan menyaksikan indahnya langit Arafah. Begitu indahnya langit Arafah, seolah-olah kita tidak berada di dunia saat itu. Hanya antara kita dengan Allah. Dan kita udah gak peduli tuh di samping kanan dan kiri kita tuh energi itu ada. Jadi memang di saat itulah puncaknya Allah turun ke langit dunia, mengabulkan doa setiap hamba, memaafkan dosa setiap hamba, memudahkan urusan setiap hamba. Makanya ini puncaknya di sini, Masya Allah. Ada energi yang tidak bisa dirangkai dengan kata-kata, indahnya Arafah. Oke Ustadz, kan ada juga khutbah yang dilaksanakan sebelum dilaksanakannya wukuf di Arafah. Nah ini apakah jamaah haji dikumpulkan di satu tempat atau di tenda masing-masing? Oh di tenda masing-masing? Iya, karena khutbahnya itu masing-masing. Kan tidak mungkin kalau jamaah haji India khutbahnya pakai Indonesia, ya kan? Karena khutbahnya disesuaikan dengan bahasa masing-masing. Jadi setiap tenda itu akan ada pengkhutbahnya, ada khotibnya. Setiap tenda. Mungkin dari kelompok nomor sekian itu satu orang. Tenda sebelah juga satu orang. Jadi setiap tenda orang-orang Indonesia yang berkhutbah itu banyak. Oke, untuk khutbah sendiri biasanya berapa menit Ustaz? Kalau khutbahnya memang tidak dibatasi ya. Tapi range waktunya antara 15 sampai dengan 30 menit. Itu khutbahnya. Nah setelah itu nanti jamaah akan diajak untuk berzikir masing-masing. Karena kan tiap orang hajatnya berbeda. Jadi silakan diungkapkan. Nah saya ada pengalaman tuh Bang Shen. Waktu saya berangkat ke Arafah itu menikah dapat 5 bulan tuh Bang Shen. Jadi saya bulan madunya haji ke Baitullah. Saya ingat banget saya berdoa kepada Allah, ya Rob, belum ada anak ya Rob. Belum ada keturunan. Saya mendoakan diri saya dan istri dengan kalimat-kalimat Nabi Zakaria di surat Ali Imran 38. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Saya mengambil doa Nabi Ibrahim ketika ingin punya anak dalam surat As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas sholihin. Saya berdoa terus ya Allah, kalau bisa hamilnya di sini ya Allah. Dan itu ajaib Bang Syed. Setelah 3 hari wukuf, istri saya langsung hamil. Langsung sana. Diwujudkan. Langsung cash and carry, kontan. Anak saya, saya antara, ya Allah, luar biasa engkau ya Rob. 3 hari setelah wukuf, istri langsung hamil. Bayangkan, perbuatan siapa yang sangat menakjubkan. Saya sudah mendapatkan jawaban tentang cashnya sebuah doa yang dahsyat di Arafah. Berarti sedahsyat itu doa yang dipanjatkan di Padang Arafah ya. Betul Bang. Nah ini biasanya dalam khutbah yang dilaksanakan di tenda-tenda itu Ustadz, apa yang disampaikan? Berkaitan dengan ketaatan kepada Allah dan yang paling besar adalah fattabi'u millata Ibrahim hanifa
untuk mengikuti napak tilas Ibrahim. Kita tahu Khalilullah, Ibrahim ini kesayangan Allah. Nah, kenapa? Agar kita juga menjadi orang yang disayang Allah. Orang yang ingin disayang Allah ikuti Ibrahim. Napak tilasnya, perbuatannya, cintanya, pengorbanannya, itu yang diajarkan kepada kita. Nah, khutbah Arafah itu berkaitan dengan menimbulkan ketaatan kepada Allah dengan berorientasi kalau ternyata hidup ini harus lebih banyak untuk kepentingan Allah daripada kepentingan yang lain. Baik. Nah, Ustadz, kan kisah dari Nabi Ibrahim ini juga kan mengajarkan keikhlasan. Betul. Ini berarti juga harus ada keikhlasan di setiap doa yang dipanjatkan tentunya oleh para jamaah haji ya Ustadz? Iya. Keikhlasan itulah modal dari segala ketaatan. Bayangkan 80 tahun Nabi Ibrahim gak dikasih anak Bang Syan. Wow. 5 tahun aja kacaunya udah luar biasa. 80 tahun seorang Nabi bergelar Al-Khalil, kesayangan Allah, yang doanya tidak pernah tidak dikabulkan, tapi untuk urusan anak ditunda sama Allah. Kalimat kita delay. Bayangkan seorang Nabi doanya di delay 80 tahun. Wah, berarti kan harus ada keikhlasan yang kuat nih. Begitu diuji dengan anak, Masya Allah, Ibrahim kuat. Begitu berdoa, Rabbi habli minas solihin, dikabulkan. Tepat di 80 tahun penantiannya. Nah, setelah dikabulkan, diuji lagi sama Allah. Seolah-olah Allah tidak rela kalau gara-gara anak nih, rasa cinta dan ketaatannya berkurang, dipisah dengan Ismail dan istrinya. Ditaruh di tempat padang yang tidak bertuan, tidak ada makan, tidak ada minuman, bertahun-tahun dipisahkan. Berarti apa? Diuji lagi, ya Allah. Rasa kasihnya kepada anak yang diinginkannya, rasa cintanya kepada keluarganya diuji lagi sama Allah. Kalau tidak memiliki keikhlasan yang kuat, mungkin sudah kacau itu. Nah, setelah dipertemukan kembali, Masya Allah, diuji lagi Bang Syan. Sembelih anakmu, potong leher anakmu. Seolah-olah Allah ingin menunjukkan antara diriku dengan dirinya, mana yang mendominasi hatimu. Antara aku dengan keluargamu, mana yang ada di hatimu. Sebesar apa keikhlasanmu untuk mencintaiku. Masya Allah. Akhirnya lolos kan. Lolos hingga dengan kalimat, ketika sudah mau disembelih, turun kalimat dari langit. Qad sadaqtar ru'ya innaka dzalika najzil muhsinin. Kau benarkan mimpimu Ibrahim, dan kau orang yang baik Ibrahim. Inna hadza lahuwal balaul mubin. Ini sebenarnya ujian untuk mengujimu saja. Wa fadainahu bidzibhin adzim. Aku ganti anakmu itu dengan kambing. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Setiap tahun orang-orang akan berbondong-bondong datang ke tempat ini untuk belajar padamu tentang keikhlasan, cinta dan pengorbanan. Salamun ala Ibrahim, salam dari Allah untukmu Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, kebaikan Allah berikan kepada kamu. Innahu min ibadinal mu'min, engkau adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Lolos, ujiannya lolos, kesetiaannya kepada Allah lolos. Sebenarnya cuma diuji ketika melihat yang disembelih itu bukan anaknya, tapi seekor domba dan anaknya di sebelahnya. Beliau bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sampai hari ini gema takbir itu begitu masuk dalam relung hati dan jiwa kita. Sampai hari ini keikhlasannya kita belajar pada beliau tentang bagaimana mencintai Allah setulus jiwa. Sampai hari ini kita belajar tentang pengorbanan. Kalau ternyata selama kita mendahulukan Allah, mencintai Allah, menyayangi dengan sebenarnya, mengutamakan Allah, maka semua kehidupan kita akan dimudahkan dan semua akan baik-baik saja. Itu pesan yang mungkin harus disadari oleh setiap orang. Kalau haji itu pesan cintanya Allah yang akan membimbing kita menjadi orang yang bahagia. Orang yang haji pasti akan bahagia. Orang yang haji pasti akan senang hidupnya. Pesan terbesar adalah bagaimana kita menjadi orang yang selalu ikhlas dengan ujian dan cobaan, dan kita menganggap itu adalah bagian ujian dari Allah yang harus kita terima. Makanya kalau diuji jangan banyak mengeluh. Baik.
menerima ujian jangan banyak mengeluh dan menyalahkan, tetapi ikhlaskan hati kita belajar kepada Ibrahim tentang kekuatan ujiannya yang semakin membuat ia dekat kepada Allah. Baik Ustadz, saya juga ingin menanyakan, tentunya pertanyaan ini saya yakin ada juga di benak jutaan jemaah haji yang sedang berada di Padang Arafah, tetapi setelah yang satu ini Ustadz. Pemirsa, program khusus Wukuf Arafah akan segera kembali, tetap bersama kami. Pemirsa, kita akan kembali berdialog bersama Ustadz Riza Muhammad. Ustadz, yang ingin saya tanyakan adalah, Ya, Bang. Bolehkah jamaah ini berdoa dengan harapan akan dikabulkan? Atau harus seperti apa Ustadz? Justru doa itu adalah harapan yang diinginkan. Allah suka banget. Surat Al-Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Justru dengan berdoa Allah akan mengabulkan hajatnya, dan kalau jarang berdoa digolongkan orang-orang yang Allah benci. Setiap doa pasti punya keinginan dan harapan. Itu kenapa doa itu adalah hakikat dari ingin kehidupan kita lebih baik. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berdoa untuk rumah tangga yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Untuk masalah dunia yang baik. Bahkan dalam doa itu, bolehkah kita mengharap sesuatu yang sifatnya dunia? Atau Boleh. mengharap dikabulkan misalkan Ustadz? Boleh. Waktu saya berangkat saya ingin, ya namanya pengantin baru ya, ingin punya anak. Kan perkara anak perkara dunia, tapi perkara akhirat juga. Saya berdoa, ya Allah ingin punya anak ya Rabb, kabulkan hajat saya ya Rabb. Masya Allah, 3 hari setelah wukuf langsung dikabulkan. Istri muntah-muntah dan hamil di Mekah. Bayangkan, artinya pengharapan justru di sana itu tempat curhat Bang Shen. Bolehkah kita curhat tentang masalah yang saat ini terjadi? Boleh dong. Ya Rabb, aku nggak kuat ya Rabb, ini keputusan yang berat, tolong bantu aku, persoalan hidupku. Boleh Bang Syan. Haji wukuf itu adalah ajang curhat kita kepada Allah. Sama seperti sholat. Sholat itu kan ajang curhat, ajang dialog. Menyampaikan apa yang kita inginkan. Jadi sampaikan aja. Apa yang kamu inginkan, apa yang Anda harapkan, sampaikan kepada Allah. Insya Allah, Allah tidak akan mengecewakan apa yang kita inginkan. Masya Allah. Nah Ustadz, banyak pertanyaan di benak Gen Z, terutama saya Gen Z Ustadz. Apakah untuk haji ini harus paham terlebih dahulu, atau kalau ada kesempatan lebih baik haji aja langsung? Ya, perintah haji itu sudah jelas. Kalimatnya adalah walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Barang siapa yang sanggup mengadakan perjalanan. Nah, sanggup di sini bukan cuma urusan finansial, tetapi urusan kesiapan diri agar dibekali dengan ilmu yang cukup. Makanya ada manasik, ya kan. Nah, kalau berbicara tentang usia, lebih baik usia muda berhaji. Karena haji itu fisik. Wukuf fisik. Jalannya jauh banget. Semua aktivitas haji itu aktivitas ibadah fisik. Otomatis butuh tenaga yang kuat memang. Belum lagi cuaca ekstrim ya, yang membuat stamina harus selalu terjaga. Maka harusnya jangan tunda berangkat haji. Utamakan haji sebelum beli rumah ya. Utamakan haji sebelum beli barang-barang. Karena apa? Setelah haji, semua kebutuhan duniamu tercukupkan 100%. Oke, Masya Allah, jangan tunda. Jadi kalau ada kesempatan kita langsung aja silakan. Oke, Ustadz, ini kita kan semakin dekat dengan waktu wukuf di Arafah. Kita akan kembali mengupdate bagaimana situasi di Padang Arafah, tentunya bersama Syahrul Hidayat. Syahrul, bagaimana situasi terkini di sana? Ya, saya sejak tanggal 8 Juli atau 4 Juni kemarin, jemaah Indonesia mulai didorong menuju Padang Arafah. Kegiatan ini dilakukan secara bertahap dari hotel tempat menginap para jemaah
yang berada di 4 sektor. Dan kegiatan ini dilakukan secara bertahap. Kemudian Sena nantinya setelah sampai, jemaah akan melakukan wukuf di Arafah yang dimulai pada waktu zuhur hingga saat terbenamnya matahari. Saat wukuf nanti jemaah dianjurkan mengisi waktu dengan banyak melakukan ibadah seperti berzikir, tadarus Al-Quran, mendengarkan tausiah, dan juga melakukan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian setelah wukuf di Arafah, jemaah haji akan melanjutkan rangkaian ibadah haji, yaitu mabit di Musdalifah hingga tengah malam atau sebelum masuknya waktu subuh. Dan setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan tawaf ifadah, tetapi ada juga yang melakukan mabit di Mina. Setelah itu jemaah haji akan melakukan tahallul dan setelahnya bisa melepas kain ihram. Kemudian tadi juga saya sempat melihat di beberapa tenda yang disediakan untuk jemaah, terlihat cukup nyaman dengan AC yang cukup sejuk di dalamnya, dan juga beberapa titik di sekitaran Arafah tersedia beberapa kulkas yang berisi air minum untuk jemaah. Sementara kondisi cuaca di kota Mekah di Padang Arafah khususnya saat ini cukup panas, dan sepertinya sebentar lagi akan dimulai akan memasuki waktu zuhur, yang mana sebentar lagi akan dimulai prosesi wukuf. Sena. Baik, terima kasih Syahrul Hidayat langsung dari Padang Arafah. Selamat kembali beribadah. Dan selain itu pemirsa, kita juga akan mengetahui situasi di sana di tenda wukuf Arafah bersama Heru, rekan TV One yang sudah ada di sana. Heru, bagaimana situasi terkini di dalam tenda? Live report. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dapat kami kabarkan saat ini saya sudah berada di dalam masjid dan sedang menantikan bersama-sama jemaah calon haji ya untuk menunaikan sholat zuhur dan asyar di Jamaah Khoor, dan di masjid ini kita juga nanti akan mendengarkan khutbah dari agama dan beberapa ulama. Seperti terjadwal bahwa khutbah wukuf akan disampaikan oleh Kiai Ahmad Said Ansori, ya, khotib Amrullah PDN, dan di sini seluruh pejabat pemangku kebijakan dari penyelenggaraan ibadah haji turut hadir di sini, mulai dari Penguas Haji DPR RI Jujun Ahmad Samsuri Rizal, Menteri Agama, Duta Besar, hingga para jemaah, ya, Ketua DPR RI, DPD, dan para anggota MUAS dan seluruh jamaah Islam masyarakat yang lainnya. Nah, sementara ini kita masih menantikan proses khutbah wukuf akan disampaikan oleh Kiai Haji Ansori, dan sebelum khutbah wukuf akan disampaikan beberapa perihal sambutan dari Ketua Tim MUAS DPR RI dan Wakil Ketua DPR RI Jujun Ahmad Samsuri Rizal, dan dilanjutkan dengan sambutan oleh Kementerian Agama. Dan dapat kami infokan bahwa proses wukuf di Arafah saat ini berjalan dengan baik. Ribuan jemaah haji dan jutaan jemaah haji dari seluruh dunia sudah datang ke Arafah. Sudah memadati pada Arafah, dan kami kabarkan juga suhu di Arafah saat ini melebihi dari 43 derajat Celcius dan cukup panas. Dan kami suasana di dalam tenda masjid ini pun yang dilengkapi dengan pendingin udara,
masih terasa sangat panas sekali. Ini juga menjadi kebanggaan bagi umat jamaah haji Indonesia, dan kami juga tadi dapat memonitoring kondisi jemaah haji seluruh Indonesia, dan sudah dilaporkan bahwa sudah seluruh jemaah haji Indonesia tiba di Arafah untuk menunaikan ibadah wukuf. Yang sebelumnya masih ada beberapa yang tertinggal bus jemaah, namun kali ini sudah semua jemaah haji Indonesia yang berada di Padang Arafah. Dan baik Heru. Baik, terima kasih Heru. Terima kasih. Tentunya selamat kembali beribadah. Dan pemirsa, program khusus Wukuf Arafah akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan program khusus Wukuf Arafah. Kita akan mengetahui kira-kira Ustadz, apakah ada closing statement untuk terakhir nih, untuk tentunya terkhusus untuk masyarakat Indonesia yang sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Belajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, fattabi'u millata Ibrahim hanifah. Belajar tentang keikhlasan untuk mencintai Allah sepenuh jiwa. Belajar tentang pengorbanan, sebagaimana Ibrahim mengorbankan anaknya sebagai bentuk ketaatan, lebih memilih Allah daripada segala-galanya. Belajar tentang keikhlasan dan kesabaran, sebagaimana Hajar sabar dalam menghadapi semua lika-liku perjalanan rumah tangganya. Pemirsa yang dimuliakan Allah, satu kalimat yang ingin saya pesankan, ihfadzillah yahfadka. Siapa yang menjaga Allah, Allah menjaganya. Ihfadzillah tajidhu tujahaka. Siapa yang mendahulukan Allah, semua kebutuhannya akan Allah cukupkan. Arafah adalah ayat-ayat cinta Allah yang akan membawa kita pada satu tujuan, mencintai Allah lebih dari segala-galanya. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka segala orientasi hidup karena Allah, insya Allah hidup kita akan bahagia. Amin, Masya Allah, mencintai Allah lebih dari segalanya. Terima kasih banyak Ustadz waktu dan juga ilmunya Ustadz. Semoga Ustadz sehat-sehat selalu ya. Amin. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Sebentar lagi pemirsa Anda dapat menyaksikan program Berita Utama Kriminal. Saya Shena Damayana, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Didukung oleh